Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah senang sekali saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan yang istimewa ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait hilangnya rasa malu bersama Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topiknya yang kemudian akhir-akhir ini cukup marak kelihatannya ya. Nanti kita akan bahas dan Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan tentunya bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja kita bahas ini fenomena hilangnya rasa malu. Mengumbar aurat, kemudian menampilkan profesi-profesi yang sebetulnya tidak baik, dan lain sebagainya. Bahkan mengumbar aib orang lain. Anda melihatnya seperti apa nih, A? Ada apa nih, A, sebenarnya? Fenomena apa ini? Iya, malu itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya ya. Al-haya itu artinya malu. Dalam satu riwayat disebutkan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Dalam riwayat yang lain, malu dan iman itu dua hal yang beriringan. Artinya, jika rasa malu sudah hilang, berarti sudah hilanglah keimanan dalam diri seseorang. Maka yang perlu kita evaluasi tentu yang pertama adalah rasa iman di hati ini. Apa itu iman? Iman itu kan artinya al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Tentang apa? Tentang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika rasa malu itu hilang di dalam diri kita, maka ada rasa iman juga yang hilang dalam diri kita. Tandanya dia sedang jauh dari Allah. Dia sedang ada jarak dengan Allah sehingga membuat rasa malu itu tidak hadir lagi di hati kita, di hidup kita, di dalam setiap kesempatan di aktivitas kita. Maka ini berbahaya. Ya. Karena iman itu kan anugerah. Jadi malu itu sebetulnya penting gitu ya. Penting. Ya istilahnya orang yang nggak punya malu berarti orang yang nggak punya iman. Dan malu adalah akhlak yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang malu, ada 3 malu yang harus kita lihat. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu terhadap diri sendiri. Yang ketiga, malu kepada orang lain. Malu kepada Allah. Bagaimana caranya? Menjaga diri untuk komitmen melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Itu. Kita sholat. Kenapa kita sholat? Malu sama Allah. Allah ngasih kita sehat. Allah ngasih kita usia. Allah ngasih kita rezeki. Allah kita ngasih kita nikmat. Kita nggak sholat. Malu. Ramadan kita puasa. Kenapa? Malu sama Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan usia sampai detik ini. Malu kalau ada permintaan Allah tidak kita lakukan. Nah, itu namanya malu. Malu. Ya. Kita diperintahkan menutup aurat gitu. Tapi kita membuka. Kita tutup karena malu. Malunya ya tentu ya kalau kepada manusia kan kelihatan. Tapi malu kepada Allah. Ini perintah Allah. Maka saya sering bilang begini kepada siapapun ya. Setiap aturan syariat yang Allah hadirkan kepada kita itu pasti mengantarkan kebaikan. Kalau ada perintah, kita kerjakan, pasti mengantarkan kebaikan. Kalau ada larangan, kita tinggalkan, pasti ada kebaikan. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu, kecuali ada kebaikan di dalamnya. Maka, sekarang kalau ada pertanyaan begini, kita ambil contoh rumah tangga ya. Kenapa seorang istri harus taat kepada suaminya? Kenapa? Jawabannya karena perintah Allah. Udah. Kalau itu yang kita pahami, maksudnya lebih ini nggak, lebih apa? Lebih bisa diterima nggak? Jadi bukan karena
aku tuh baik sama suami agar suami tambah sayang gitu, Iya. agar tambah cinta. Ya kalaupun itu terjadi itu bonus lah. Iya. Ya, itu pemberian dari Allah. Tapi deep talk-nya terhadap diri kita adalah ini perintah Allah. Kalau bukan Allah yang memerintahkanku untuk taat sama suami, mungkin akan banyak alasan kan? Betul. Keselnya, pegelnya, capek gitu kan. Tapi kita tahu ini perintahnya Allah. Maka kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena pasti Allah memberikan balasan kepada kita. Karena rasa malu yang kita jaga untuk komitmen dengan perintah Allah. Suami, kenapa harus sayang sama istri? Karena malu sama Allah. Karena malu sama Allah. Perintah Allah. Waktu aku menikahi istriku, aku berucap, aku terima nikah dan kawinnya kan, Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu kan janjinya bukan sama orang tua si perempuan sebenarnya. Iya. Tapi hakikat janji sama Allah. Ya Allah, mulai hari ini aku menikahi seorang perempuan. Maka aku siap menanggung ya Allah. Kebaikannya aku akan bimbing, keburukannya kalau dia buruk, aku akan tanggung keburukannya. Jadi, aduh beratnya luar biasa. Maka suami akan sayang sama istri karena perintah Allah. Jadi bukan karena misalnya nih, ya kan kalau dipikir logika mah capek ya Mbak Eva. Kita yang capek, banting tulang, yang cari uang dalam tanda kutip, dikasih ke istri. Logikanya, ngapain ya kita yang capek. Tapi kita paham, ini perintah Allah. Berarti kalau kita menyakiti seorang istri, berarti kita tidak punya rasa malu kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan itu kepada kita. Ini yang pertama. Iya. Malu pada Allah. Yang kedua, malu terhadap diri sendiri. Gimana caranya? Jagalah diri kita untuk tidak berbuat dosa di tengah kesendirian kita. Ada orang yang bikin dosa karena malu sama orang lain, biasa. Iya. Tapi ada orang yang tidak berbuat dosa di tengah kesendiriannya. Wah, itu hebat. Kan biasanya kita nih kalau bikin dosa kan kalau nggak dilihat orang ya, nggak ada orang yang lihat, udah bikin dosa aja gitu. Padahal ada malu terhadap diri sendiri. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat, dia sadar Allah melihat. Maka saat dia berbuat dosa pun malu, walaupun di tengah kesendiriannya. Dan yang ketiga, malu terhadap orang lain. Makanya orang yang mohon izinnya nipu orang, korupsi, mengambil hak yang bukan haknya, menjerumuskan orang, menganiaya orang, nauzubillah membunuh orang, berarti dia tidak punya rasa malu terhadap orang lain. Dan ini yang paling mahal sekarang. Bagaimana jika kita diberikan kedudukan, harusnya kan amanah. Iya. Dia malu sama Allah, dia malu terhadap diri sendiri, dan dia juga malu sama orang lain. Apalagi misalnya mohon maaf ya, ada seseorang yang mungkin diangkat jadi seseorang karena hasil suara dari rakyatnya, harusnya kan dia punya rasa malu itu. Iya. Dia akan diminta pertanggungjawabannya. Ya mudah-mudahannya kita tuh dijaga untuk terus menjaga rasa malu kita. Amin, amin. Nah, kalau kemudian tadi bicara malu sama manusia, begitu ya, malu sama Allah. Kalau kemudian ada suatu momen misalnya ini akhirnya malah berbenturan, bagaimana tuh antara malu dengan manusia tapi malu dengan Allah? Karena mungkin manusia yang kita berinteraksi dan lain sebagainya justru berbenturan dengan keyakinan kita misalnya. Maka yang dikedepankan adalah rasa malu terhadap Allah. Mungkin saya memahami gini pertanyaan Mbak Eva. Ada satu aturan Allah nih. Harusnya kita komit dengan itu. Iya. Tapi mohon maaf, misal contohnya ada tuntutan pekerjaan. Betul. Yang kita tuh gak bisa lepas dari itu. Kan misalnya begitu contohnya ya. Maka mana yang dikedepankan? Allah. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang sesuatu itu. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Banyak di antara kita yang seringkali menggadaikan imannya kepada Allah karena khawatir dengan urusan dunia yang kita jalani. Maka yang dikedepankan kalau itu ada pilihan, ya malu kita kepada Allah. Karena aturan Allah tuh pasti mendatangkan kebaikan. Kalau aturan manusia kan
relatif ya. Betul. Dalam pandangan siapa kita melihatnya. Tapi kalau dalam pandangan Allah, itu pasti mengantarkan kebaikan. Maka setiap aturan Allah itu pasti menjaga rasa malu kita sebenarnya. Apalagi terhadap manusia. Pasti. Misalnya apa contohnya? Allah melarang kita untuk mengambil yang haram misalnya. Itu adalah bagian Allah menjaga kita dari rasa malu kepada orang lain sebenarnya. Iya. Kalau kita mengambil hak orang lain kan haram tuh. Betul. Boleh jadi di mata Allah juga murka, di mata manusia juga dibenci. Maka setiap yang Allah sampaikan, yang Allah perintahkan, pasti mendatangkan kebaikan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk semua orang yang terlibat dengan kita. Makanya ini rumus. Kalau hidup kita mau baik, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Saya ulangi ini. Jika hubungan kita mau tambah baik, hidup kita mau tambah baik, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Keluarga mau baik, perbaiki hubungan dengan Allah. Iya. Istri pengen punya suami yang soleh. Iya. Gimana caranya? Perbaiki diri untuk jadi lebih solehah dalam pandangan Allah. Maka nanti dengan kesolehan kita, suami itu akan menjadi belajar dengan kesolehan kita. Maka ada bahasa gini, jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntunlah pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terpenting ya. Iya. Baiklah, kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hilangnya Rasa Malu. Kita juga sudah memiliki pertanyaan dari netizen. Ustadz, kita akan saksikan pertanyaan dari netizen dalam tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, seperti apa tips-tips agar kita bisa menghidupkan kembali rasa malu yang mulai pudar? Terima kasih Ustadz. Ya, itu tadi ya. Jadi tidak hanya iman yang pudar, tapi juga rasa malu pudar. Jadi sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa malu dan iman itu kan dua hal yang sering beriringan. Orang kalau punya rasa malu, maka dia didasari oleh rasa iman yang sangat mendalam dalam dirinya itu. So, gimana caranya agar rasa malu itu bisa kembali muncul dalam diri kita? Maka ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tingkatkan iman. Karena malu dan iman 2 hal yang tak bisa dipisahkan, maka tingkatkan iman. Nah, apa itu iman? Iman itu kan berarti keyakinan kita kepada Allah ya, yang harus terus meningkat. Bagaimana caranya? Tingkatkan ketaatan. Iman itu punya sifat naik turun kan? Iya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik turun. Iman naik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Artinya apa? Jika kita ingin meningkatkan iman, tingkatkan ketakwaan. Sibukkan dengan ketaatan kita kepada Allah. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Nanti pelan-pelan, jika taat ini meningkat, maka maksiat kita, termasuk rasa malu. Karena rasa malu ini kan maksiat sebenarnya. Rasa malu itu akan hilang juga karena ada ketaatan yang meningkat. Nah, sekarang gimana caranya agar iman makin meningkat terus? Tambahin yang kedua, yang kedua tingkatkan ilmu. Jadi tingkatkan iman, tingkatkan ilmu. Lalu tingkatan ilmu juga. Karena ilmu itu kan dasar yang akan memotivasi seseorang menjadi lebih baik. Karena ilmu lah kita diizinkan untuk bisa mendapatkan kebaikan. Jadi tahu ini boleh, ini gak boleh, gitu kan? Ini berpahala besar, ini maksiat, gitu. Jadi dengan ilmu, makanya ketika ilmu seseorang itu bertambah, amalnya bertambah kan? Ilmu itu akarnya amal, amal itu buahnya ilmu. Ilmu itu akarnya amal, amal itu buahnya ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thabarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah.
Tapi pohon tidak akan jadi buah yang luar biasa kalau akarnya nggak bagus, kalau batangnya nggak kuat. Maka ilmu dan amal dua hal yang disatukan, nanti dikuatkan dengan iman. Maka dalam Al-Quran ada dua hal yang akan mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Satu iman, dua ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kamu sekalian dan orang berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Jadi kalau sekarang rasa malu itu mau muncul kembali, tingkatkan iman, tingkatkan ilmu. Nah yang ketiga, perbaiki lingkungan kita. Nah itu yang biasanya paling berat. Iya. Karena zaman sekarang sulit untuk menjaga lingkungan yang baik. Dan itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Hilangnya rasa malu boleh jadi didasari karena lingkungan kita yang tidak mendukung itu. Iya. Iya kan? Iya betul. Jadi ada bahasa sekarang begini Mbak Eva. Membiasakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak biasa gitu. Iya betul. Jadi seakan-akan lazim padahal gak lazim. Itu. Iya kan? Iya. Jadi sesuatu yang biasa aja. Maksiat itu terasa jadi biasa. Padahal itu dosa gitu. Nah itu biasanya dikuatkan karena lingkungan. Makanya penting menjaga teman kita, menjaga sahabat kita. Cari dengan siapa kita berteman. Karena diibaratkan seseorang yang berteman dengan teman yang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Dia akan kecipratan wanginya karena ada teman yang baik yang memberikan pengaruh baik untuknya. Tapi seseorang yang berteman dengan teman yang buruk diibaratkan seperti penjual pemandai besi kan. Dia akan kecipratan baunya dari apa yang dihadirkannya. Maka cari teman yang baik. Ya, cari teman yang juga menjaga rasa malunya. Kita juga akan jaga rasa malu. Iya. Kalau lingkungan kita nggak ada rasa malu, kadang-kadang kita ke bawah juga kan. Betul. Maka 3 saya kira. Tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, perbaiki lingkungan yang mendukung kehidupan kita. Baik, artinya malu itu betul-betul mencerminkan keimanan kita begitu. Betul. Ya. Dan itu posisinya juga cukup khusus begitu ya di dalam agama sebetulnya ya. Sangat signifikan, sangat signifikan. Maka tadi kalau kita turunkan ada 3 rasa malu tadi ya. Malu terhadap Allah, malu terhadap diri sendiri, dan malu terhadap orang lain. Jika ini kita pahami secara mendalam, kita tuh akan sangat hati-hatilah dengan apa yang kita lakukan. Maka nanti ada sifat namanya waro. Waro itu namanya berhati-hati untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, mikir tuh, ini Allah suka gak ya? Gitu. Kalau saya ngambil ini, Allah ridho gak ya? Gitu. Contoh, orang punya kesempatan korupsi misalnya. Kalau bicara butuh gak? Ya pasti butuh ya. Pasti butuh. Makanya korupsi. Makanya korupsi. Nah, rasa malu itu yang nanti akan membentengi dia. Ketika dia mau ngambil, iya sih, emang gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Malu. Iya sih, gak ada yang tahu. Tapi kalau aku ambil, aku berikan kepada anak cucu keturunan aku, kepada keluargaku, nanti mereka makan sesuatu yang tidak baik. Malu kepada keluarga. Jadi rasa malu itu benteng menurut saya. Jika rasa malu sudah terpatri di hati kita, kita akan terjaga untuk berbuat maksiat. Karena rasa malu yang menjadi bentengnya. Artinya apa? Teruslah kita meminta kepada Allah agar ditanamkan rasa malu di hati ini. Untuk tidak berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena kalau kita sudah hilang rasa malu, ujungnya hidup seperti tidak punya arti dan makna. Iya. Karena rasa malu itu yang menjadi koridor penting kita untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau sholat telat, malu kalau Ramadan gak baca Quran. Padahal Ramadan itu kan bulan diturunkannya Al-Quran. Malu kalau gak baca Al-Quran. Malu kalau korupsi. Malu kalau mengambil hak orang lain. Malu kalau zolim kepada orang lain gitu. Jadi malu, ya, rasa malu itu yang harus kita kuatkan. Dan bulan Ramadan adalah kawah candra di muka untuk menantangkan rasa malu kan. Sekarang kita nggak puasa aja kan suka malu ya. Betul. Iya kan? Iya. Aduh nggak puasa malu gitu. Mau makan aja mesti ditutupin tirai biasanya ya, di restoran ya. Kalaupun kita misalnya
apa namanya, ada halangan gitu ya, Iya. sehingga kita nggak berpuasa, Betul. kita nggak bisa nampakin depan orang kan, Betul. karena ada rasa malu. Iya. Nah pertanyaannya, bagaimana rasa malu dari nilai puasa Ramadan yang kita lakukan dibawa di bulan-bulan yang selanjutnya? Jangan sampai misalnya ketika Ramadan memang menjaga rasa malu, setelah Ramadan ya malunya nggak ada lagi gitu. Dan jangan Itu sampai dia, juga. jangan sampai. Ya, jangan sampai menjadi hamba Ramadan yang taatnya hanya ketika Ramadan. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Artinya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan saja. Walaupun ketika Ramadan memang harus lebih taat dibanding bulan-bulan yang lain gitu. Iya. Tapi bagaimana nilai Ramadan itu kita bawa setelah kita selesai Ramadan. Makanya puasa itu kan artinya apa? Imsak, menahan ya. Puasa itu menahan diri, termasuk menahan rasa malu. Jadi kalau nggak punya malu ya silakan. Tapi kalau kita punya rasa malu maka jaga baik-baik semua yang buruk itu. Baik. Kita akan lanjutkan ya, Baik. tapi kita harus break terlebih dahulu. Tetap bersama kami, Gapai Kemuliaan Ramadan akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hilangnya Rasa Malu. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Iya. Ustadz, kalau kita melihat fenomena seperti itu, ada orang-orang yang kemudian hilang rasa malunya begitu ya. Nah, itu apakah kita punya kewajiban Iya. untuk mengingatkan mereka? Apa yang harus kita lakukan? Iya, kewajiban berdakwah itu memang harus tetap ada ya dalam diri kita. Keinginan untuk memperbaiki keadaan itu harus ada. Maka bagaimana caranya? Baginda Nabi sampaikan, jika engkau melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, dengan lisanmu. Dan jika tidak bisa, minimal dengan hatimu. Gimana maksudnya? Yang pertama, rubah dengan tangan. Kalau kita punya kemampuan, punya kekuasaan, punya jabatan, punya posisi untuk memberikan kebijakan, Iya. maka jadikan kebijakan yang kita hadirkan itu untuk merubah kemungkaran itu. Oke. Tapi kalau nggak bisa, turun lisan, berdakwah, ingetin, nasehatin. Tapi ketika menasehati, nasehati dengan yang baik. Iya. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang itu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun dia berdebat, maka debatlah dengan cara yang terbaik. Jadi tetap menghadirkan akhlak ketika kita menasehati. Kalau nggak bisa juga, yang ketiga, dengan hati. Maksudnya gimana? Minimal kita mengingkari perbuatan buruk itu. Jadi hati ini tuh nangis gitu. Iya. Gitu. Nangis dengan keadaan buruk. Sehingga kita nggak punya kekuasaan gitu untuk bisa merubah. Tapi kita tahu ini salah gitu. Cukuplah ingkari dalam hatimu bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Malah kalau bisa menangis ya. Iya. Kan di antara air mata yang sangat disukai Allah adalah air mata yang menangis karena melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, tapi dia tidak punya kemampuan untuk bisa merubahnya gitu. Ujungnya dia menangis. Nah itu di antara cara-cara yang bisa kita hadirkan Mbak Eva, agar kita bisa merubah kemungkaran yang ada sehingga mengantarkan kebaikan. Baik. Begitu. Semoga orang-orang yang bisa merubah dengan tangan itu Iya. bisa terketuk hatinya gitu ya kalau nonton Iya. Gapai Kemuliaan pagi ini ya. Betul, betul. Ya. Nah, kalau kemudian kemungkaran itu atau rasa malu itu semakin hilang di masyarakat. Iya. Nah, itu apa bahayanya? Iya. Ah, Ya kalau rasa malu itu terus ditanamkan di kita, maka akan mengantarkan kebaikan ya. betul. Tapi kalau rasa malu itu makin hilang, makin memudar, ya apalah daya, apa bedanya kita dengan makhluk yang lain? Dalam artian, kan yang membedakan manusia, mohon maaf, dengan binatang misalnya kan rasa malunya. Iya kan? Iya. Kita punya rasa malu yang membentengi kita untuk berbuat sesuatu yang buruk. Nah kalau rasa malu itu hilang, ya apa jadilah peradaban ini gitu. Maka sebuah bangsa yang besar akan jadi semakin besar ketika ada rasa malu di dalamnya. Tapi ketika hilang rasa malunya,
maka khawatir akan ada banyak keburukan yang datang di dalamnya. Maka ayo kita ini saling berpegangan tangan sebenarnya, saling menguatkan di antara kita. Ini bukan kewajiban siapa, tapi kewajiban semua. Ya, mulai dari yang kecil, keluarga. Orang tua, tanamkan rasa malu pada anak di rumah kita. Sekolah, sampai nanti lingkaran yang lebih besar. Jadi kalau semua orang sama-sama berduyun-duyun untuk menghidupkan kembali rasa malu, insya Allah kita akan terjaga dari sesuatu yang buruk itu. Mudah-mudahan ya bulan Ramadan jadi momentum untuk kita meningkatkan rasa malu kita, ya. Dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan kenikmatan ketika kita bisa menahan rasa malu kita. Insya Allah, insya Allah. Mulai dari diri sendiri dulu Iya, ya, kemudian berkembang ke lingkungan kita juga. Jangan lupa bahwa menumbuhkan rasa malu itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama, begitu ya. Betul, setuju. Oke, baiklah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Spesial Ramadan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.